Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya, Tuhan Allah yang menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menebus saudara dan saya dari dosa menuju kepada kebenaran dan menjadi anak-anaknya, menjadi umat tebusannya. Tuhan Allah yang datang di dalam pribadi Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya, yang menghibur saudara dan saya, yang menguatkan saudara dan saya, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia, dan kita semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan, perkenan Tuhan terjadi atas ibadah ini. Haleluya. Amin. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar suara makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Allah pagi hari ini, Allah yang suci, Allah yang layak menerima kekuasaan, kemuliaan, dan glori dari setiap umatnya.
segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Anak Allah yang telah menyelamatkan kami dan pagi hari ini sebagai umat tebusan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, karena itu hadirlah di tengah-tengah bakti kami dan permuliakanlah diri-Mu. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat, puji-pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya, amin. Yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan Tuhan, sebab Tuhan Allah yang maha besar. Sembari mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan pagi hari ini,
Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari 2 Toarik pasal 34 ayat 1 sampai 33. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan. Puji Tuhan. Kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Jalan hidup orang benar. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan di surga. Allah pencipta langit dan bumi serta seluruh yang ada di alam semesta ini. Pagi hari ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu yang ada di rumah-Mu ini datang mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh kasih karunia Tuhan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami telah menikmati berbagai macam pengalaman bersama dengan Tuhan sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan pagi hari ini, karena kemurahan-Mu, kami bisa datang bersama-sama, menikmati waktu bersama dengan Tuhan, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan, dan dalam kesempatan ini kami datang membawa persembahan kami yang sudah kami berikan pagi hari ini. Bapa, berkatilah persembahan kami pagi ini, biarlah melalui persembahan ini, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan umat-Mu yang memberikannya diberkati. Pagi ini Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang dalam situasi saat ini menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, khususnya Tuhan, keamanan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menjaga, melindungi bangsa dan negara kami ini
dari berbagai macam tekanan-tekanan, baik yang datang dari dalam negeri maupun tekanan dari luar negeri. Kami berdoa Tuhan, mohon campur tangan Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh menteri kabinet, lembaga-lembaga tinggi negara kami, kepala-kepala daerah, dari provinsi, kabupaten, sampai ke kota. Tuhan Yesus tolong agar bangsa kami sungguh-sungguh dapat menikmati pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona yang semakin hari semakin mengerikan. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi situasi ini. Biarlah Tuhan campur tangan. Vaksin yang saat ini sedang dalam pengujian tahap ketiga, Tuhan memberkati agar langkah ini sungguh-sungguh dapat menjadi jawaban bagi kami dalam mengatasi situasi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberkati agar kehadiran gereja Tuhan yang ada di negara kami ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Khususnya gereja kami di tempat ini. Gereja PB Amanat Agung yang ada di Kalasan ini, Tuhan memberkati gembala sidang, pengurus-pengurus gereja dan semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam tim pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati program-program yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan campur tangan agar program-program yang kami sudah canangkan dapat berjalan dengan baik meskipun dalam situasi pandemi yang ada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa menikmati ibadah secara langsung. Kami tahu ini karena campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan semangat dan gairah bagi semua umat Tuhan di gereja kami ini. Untuk terus setia mengiringi Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Tuhan campur tangan agar ibadah ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kami pulang dari tempat ini nanti dengan penuh berkat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri bersama-sama, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita iringi dengan satu pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teduhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih karena di tengah-tengah kebaktian kami, Tuhan berkenan hadir dan berbicara kepada kami melalui uraian kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini maupun teman-teman sahabat-sahabat kami di rumah sana masing-masing yang ikut ibadah online hari ini. Tuhan memberkati mereka juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada saat ini dari awal, tengah, sampai akhirnya sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu. Dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Metamorfose Yesus. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 17 ayat 1 sampai dengan 5. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah ia." Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata yang diterjemahkan berubah rupa adalah kata Yunani metamorphote, dari kata meta dan morfo. Kita tahu morfo bentuk, rupa, kemudian nilai intrinsik, berubah. Ya. Nah, di sini dikatakan berubah bentuk morfe. Wajahnya seperti matahari. Kemudian berubah juga pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Di dalam teks lain Lukas maupun Markus, begitu bersinarnya, begitu terangnya sampai dia tidak bisa melihat. Sampai mereka tidak mampu menatap Yesus yang metamorfose itu tadi.
Nah ini terjadi di mana? Ini terjadi setelah pengakuan murid-murid kepada Yesus. Saudara ingat minggu lalu ketika mereka dibawa ke Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang siapa aku ini dan menurut kamu siapa aku ini? Kemudian mereka berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah setelah pengakuan iman itu, kemudian terjadilah peristiwa ini. Nah peristiwa ini kalau demikian di mana? Nah menurut tafsiran gunung yang tinggi di sini menunjuk kepada bukit tinggi atau bukit yang tinggi, gunung yang tinggi adalah Gunung Hermon atau Bukit Hermon. Kenapa? Karena Bukit Hermon itu adalah di utara Galilea. Jadi kalau saudara lihat Kaisarea Filipi utara bagian timur, kemudian agak ke sedikit sana ada Bukit Hermon. Nah di tempat inilah Tuhan Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes di gunung ini. Dan ketika terjadi metamorfose di situ, ketika terjadi perubahan bentuk, perubahan rupa, perubahan pakaian dari Yesus itu yang bersinar seperti matahari di situ, tiba-tiba saja nampak Musa dan Elia berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan ini semua menunjukkan kemuliaan yang begitu luar biasa, kemuliaan yang begitu hebat di situ. Kemuliaan yang disaksikan oleh 3 orang itu, Petrus, Yakobus dan Yohanes, ini luar biasa. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya artinya kemuliaan di situ? Apa sebenarnya artinya? Apa di balik metamorfose Tuhan Yesus di situ? Ya. Kalau kita melihat hadirnya Musa dan Elia, bukan saja menunjukkan bahwa Yesus itu memenuhi apa yang dikatakan oleh Musa dalam Taurat. Memenuhi apa yang dikatakan oleh para nabi yang diwakili oleh Elia. Tetapi yang menarik bagi saya ini Musa, waktu itu sebenarnya dia sudah mati dan dikuburkan. Elia waktu itu sudah naik ke surga. Sehingga kalau kita perhatikan kalau mereka ini hadir, kalau mereka ini nampak, itu berarti ada kehidupan di alam baka itu. Ada kehidupan setelah kematian itu. Ada kehidupan setelah dunia berakhir ini. Kenapa? Musa sudah mati sebelum Israel masuk Kanaan. Elia juga sudah dijemput kereta dari api ke surga. Artinya mereka berdua sebenarnya kalau saudara perhatikan sudah tidak ada di alam fana. Sudah tidak ada dalam kehidupan sekarang ini. Tidak ada di dunia nyata ini. Tapi tiba-tiba kala itu nampak mereka berdua. Artinya apa? Ada kehidupan di alam baka. Ada kehidupan sesudah kehidupan ini. Mereka melihat Musa dan Elia. Ini bukan halusinasi. Ini mereka bertiga benar-benar melihat Musa dan Elia hidup dan bicara dengan Tuhan Yesus. Jadi ini bukan halusinasi, bukan mimpi. Mereka betul-betul lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka betul-betul menyaksikan dan ini sebuah kesaksian yang benar. Menurut hukum Taurat 2 kesaksian itu dianggap benar, apalagi ini 3. Jadi ini benar-benar kisah nyata, benar-benar kebenaran bahwa Musa yang sudah mati nampak hidup dan berbicara kepada Yesus. Elia yang sudah di surga nampak hidup dan berbicara kepada Yesus. Ini bukan berita hoak. Karena 3 pasang melihat. Ini adalah penampakan yang objektif. Betul-betul nyata, real, mereka lihat. Tidak seperti penglihatan zaman sekarang, zaman kini.
Mungkin hamba-hamba Tuhan dia melihat, saya melihat ini, tapi tidak ada yang lain yang melihat. Tidak ada saksi lain yang melihat, tapi ini betul-betul Petrus melihat ada Musa, ada Elia, tapi bukan hanya Petrus. Yohanes melihat, Yakobus melihat, ini penampakan yang betul, yang real, yang benar. Artinya bahwa kehidupan sesudah kematian, kehidupan sesudah dunia nyata ini, kehidupan sesudah alam fana ini betul-betul ada, betul-betul real. Ini bukan hoax. Ini sebuah kebenaran yang nyata bahwa Musa dan Elia hidup sebagaimana Yesus hidup. Mereka berbicara. Jadi setelah kehidupan dunia ini berakhir, ada kehidupan di alam baka. Ini kebenaran, ini kenyataan, bukan isapan jempol, bukan mimpi di siang hari bolong. Ini 100% benar dan tidak bohong. Masalah bagi kita, kehidupan yang bagaimana Anda dapatkan sesudah kematian nanti? Kehidupan yang penuh susah atau kehidupan yang bahagia? Kehidupan yang menderita atau kehidupan yang sukacita? Kehidupan yang begitu sengsara atau kehidupan yang bahagia? Kalau Anda orang benar, kalau Anda orang beriman, kalau Anda seperti Musa dan Elia, maka Anda akan hidup bahagia setelah kematian nanti. Hidup yang penuh sukacita setelah kehidupan di dunia ini. Hidup sebagaimana suasana yang begitu indah, yang begitu bahagia, yang begitu mempesona. Yang dilihat Petrus ketika Elia, Musa dan Yesus bicara, begitu indahnya, begitu bahagianya sehingga dia berkata, Tuhan, alangkah bahagianya, alangkah indahnya tempat ini. Baiklah, saya rela mendirikan kemah. Saya rela mendirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dia tidak berkata saya tinggal di luar atau gimana. Tapi ini melukiskan begitu indah, begitu bahagia, begitu harmoni luar biasa. Kehidupan Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara menjadi orang benar, kalau saudara menjadi orang beriman, kalau saudara menjadi orang percaya, sadarilah, yakinilah ada kehidupan setelah kematian nanti. Dan kehidupan yang bahagia, yang sukacita, yang bisa dekat dengan Tuhan Yesus, yang bisa bicara dengan Tuhan Yesus, saudara alami kalau saudara menjadi orang benar dan orang beriman. Ini kenyataan yang dilihat ketika Tuhan dimuliakan, bahwa kehidupan sesudah mati itu real, itu nyata. Kehidupan sesudah di alam fana ini akan betul-betul ada, yaitu kehidupan di alam baka. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, apa yang dilihat? Apa yang artinya ketika morfose Yesus itu? Kehidupan sudah mati itu real, tapi kemuliaan Yesus itu pasti terjadi. Yesus akan dimuliakan nanti ketika dia datang kedua kali. Kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali itu bukan 1 titik, tapi 1 periode. Diawali dengan rapture, kedatangan di awan-awan, mengangkat saleh-salehnya. Kemudian diakhiri dengan kedatangan yang kedua kali di tanah di Bukit Zaitun, mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian memulai kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, bumi baru dan langit baru, kemudian masuk di kekekalan. Tapi ini ada kekekalan Yesus di awan-awan, ada kemuliaan Yesus di awan-awan, ada kemuliaan Yesus yang datang di bumi dan mengalahkan musuhnya dan masuk di dalam kemuliaan yang abadi. Nah, Yesus dimuliakan nanti pada waktu kedatangannya kedua kali di awan-awan yang sering kali
disebut sebagai rapture. Di mana Yesus datang di awan-awan menjemput salehnya, menjemput orang yang percaya, menjemput gerejanya, menjemput mempelai perempuannya, dia sebagai mempelai laki-laki dan menjemput mempelai perempuannya untuk dibawa kepada kemuliaan, menikmati pesta perjamuan anak domba Allah di situ. Dan penglihatan ini, morfose ini, Musa mengingatkan kita orang saleh, orang percaya yang sudah mati, tapi bangkit dan bertemu Yesus bicara di sana. Kemudian Elia mengingatkan kita, orang saleh yang masih hidup, diubahkan dan naik, bertemu Tuhan Yesus dan bicara dengan Tuhan Yesus. Perhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 firman Tuhan berkata begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Lihat di sini. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Turun dari surga di awan-awan di sini. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan menjumpai Yesus. Ini seperti Musa yang sudah mati. Dibangkitkan kemudian hidup menjumpai Yesus. Kemudian ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Yang hidup. Orang-orang percaya yang hidup diubah kemudian diangkat menyongsong Yesus di awan-awan. Ini seperti Elia yang waktu itu hidup. Diangkat dengan kereta yang dari api. Menjumpai Tuhan Allah di sana. Kemudian lihat ayat 17 bagian akhir. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan ini luar biasa, bahwa kemuliaan Yesus itu pasti datang. Diawali dengan rapture. Seperti Musa yang mati, naik. Gereja orang percaya saudara dan saya yang percaya Yesus, kalau nanti sudah mati, dan Tuhan Yesus datang kita sudah mati, kita juga diangkat naik seperti Musa. Tapi kalau Tuhan Yesus datang sekarang, kita tidak sempat mati, seperti Elia, kita diubah dan naik menyongsong Tuhan di udara. Bukankah ini luar biasa? Ini kisah morfose Tuhan Yesus, maknanya adalah itu. Bukan hanya kehidupan sudah mati itu ada, tapi Yesus pasti datang dan dia akan mengangkat salehnya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Kemudian periode sesudah tribulasi Yesus juga datang di awan-awan, di akhir kesusahan besar atau tribulasi Yesus datang dalam kemuliaan dan mengalahkan musuh-musuhnya di awan-awan, kemudian turun ke bumi. Dia mengalahkan setan, antikristus, nabi palsu. Ini trinitas palsu, jadi setan dan memakai orang dengan enam itu antikristus. Kemudian ada nabi palsu, itu yang mempromosikan 6 ini untuk menyembah setan. Ini trinitas palsu seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Setan, antikris 66, nabi palsu. Dan ini dikalahkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Wahyu pasal 19 berbunyi, lalu aku melihat surga terbuka. Surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ini Yesus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kenapa dia berperang? Karena waktu itu raja-raja di seluruh dunia bersekutu berkumpul untuk menghancurkan Yahudi Israel. Yang sering disebut Perang Harmagedon. Ini dimulai di lembah Magido di dekat Bukit Zaitun. Kemudian di situ Yesus dengan kemuliaannya yang besar bersama saleh-salehnya datang dan mengalahkan setan, antikristus,
nabi palsu dan pengikutnya. Lihat ayat 12, dan matanya bagaikan nyala api, seperti tadi bagi matahari, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah pengorbanan di kayu salib. Namanya ialah Firman Allah, Firman yang menjadi manusia Yesus. Ini kemuliaan nanti, kemenangan nanti ketika Yesus datang kedua kali, musuh-musuhnya dikalahkan. Disitulah Paulus melihat segala lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Dan segala lutut akan bertekuk lutut di hadapannya dan mengaku ketuhanan Yesus. Itu nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kemuliaan itu pasti. Dia bukan hanya datang di awan dan mengangkat salehnya seperti mengangkat Musa dan Elia. Dia mengangkat saudara dan saya sebagai gerejanya. Tapi juga datang dengan saleh-salehnya, dengan gerejanya mengalahkan musuh-musuh Tuhan. Kemudian memulai kerajaan mesianik. Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, dan masuk di kekekalan abadi. Apa makna dibalik morfose Yesus? Yang pertama, kehidupan sesudah mati itu real, nyata. Bukan halusinasi, bukan mimpi, bukan khayalan, bukan isapan jempol, nyata. Betul-betul nyata. Petrus, Yakobus, Yohanes pernah lihat kenyataan itu. Musa yang sudah mati dan Elia yang di surga itu hidup, betul-betul hidup. Matius mencatatnya supaya apa? Saudara dan saya percaya bahwa kehidupan sudah mati itu ada. Tapi apa lagi maknanya? Yesus itu mulia. Dia akan datang mengangkat saleh-salehnya orang yang percaya. Seperti Musa dan Elia, saudara dan saya akan diangkat. Tapi Yesus juga mengalahkan musuh-musuhnya. Trinitas palsu, setan boleh mengaum-ngaum sekarang. Boleh mengharu biru dunia ini. Tapi setan akan dikalahkan. Antikristus boleh menguasai dunia nanti. Tapi dia akan dikalahkan oleh Yesus. Nabi palsu boleh berkeliaran di mana-mana. Tapi nanti akan dikalahkan Yesus ketika Yesus datang kedua kali. Dan Yesus menjadi raja di atas segala raja di sana. Lalu apa artinya morfose Tuhan Yesus di sini? Yang ketiga, perkenanan Allah. Apa artinya perkenanan Allah di sini? Untuk mencapai kemuliaan tersebut yang saya sudah sebut tadi, maka Yesus harus datang sebagai Mesias yang melayani, Mesias yang menderita, Mesias yang dibawa ke pembantaian untuk menjadi korban penebus dosa, mati di atas kayu salib, dikuburkan di kuburan, lalu bangkit, memberikan kehidupan dan naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu sebabnya mereka yang melihat metamorfose itu tidak boleh menceritakan peristiwa metamorfose ini dulu. Tuhan Yesus berkata, jangan ngomong sama yang lain ya, yang kamu lihat itu. Jangan bicarakan sama yang lain yang kamu lihat itu. Kenapa? Karena yang kamu lihat itu betul-betul terjadi setelah misi pertamaku, yaitu mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit naik ke surga itu selesai. Baru boleh saudara ceritakan. Itu sebabnya kisah Via Dolorosa sampai Golgota harus diselesaikan dulu. Dan setelah murid-muridnya tahu bahwa Yesus Mesias anak Allah, kisah itu baru diceritakan. Dan kisah itu baru akan terjadi setelah pengakuan Yesus sebagai Mesias, anak domba Allah, penebus dosa. Itu sebabnya saudara dan saya bersyukurlah karena Yesus mati disalib untuk menebus dosamu,
supaya kita pun mendapat perkenan Allah. Dia bangkit memberi hidup bagi kita, sehingga kita bisa melayani dengan Tuhan. Dan ini memperkenan Allah. Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan nanti akan menjemput kita masuk dalam kemuliaan abadi. Dan dengar baik-baik ini, tidak ada perkenanan Allah di luar salib Yesus. Kesalehan kamu, keagamaan kamu, bahkan upacara atau ritual kamu tidak akan memperkenan Allah sama sekali jika dilakukan di luar salib Yesus. Apa maksud saya? Saudara bisa keluar masuk gereja, bahkan mungkin rajin ke gereja. Saudara dibaptis berkali-kali, bahkan mungkin saudara juga perjamuan Tuhan berkali-kali. Tapi itu tidak akan memperkenan Allah sehingga kamu diterima kalau dilakukan di luar salib Yesus. Artinya orang bisa jadi Kristen tapi tidak ada Yesus di dalam hidupnya. Artinya orang bisa beribadah, bisa perjamuan Tuhan, bisa baptisan, bisa ikut menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah ada Yesus yang mati di kayu salib di dalam hidupnya. Itu tidak pernah memperkenan Allah. Tapi ketika Yesus yang mati di kayu salib ada di dalam hatimu, Yesus yang bangkit dari kematian saudara terima sebagai juru selamat dan penebus dosamu. Saudara terima dia Tuhan dan Rajamu secara pribadi. Maka yang kamu lakukan pasti mendapat perkenan Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia, dengarkan Yesus. Setelah ini Yesus berbicara tentang ke Yerusalem yang akan ditolak, yang akan disalib, yang akan mati dan yang akan bangkit. Ketika kita percaya Yesus yang mati di kayu salib untuk saya, Yesus yang bangkit dari kematian untuk saya, Yesus yang naik ke surga, menyediakan tempat untuk saya, Yesus yang datang ke dunia ini kedua kali nanti untuk saya. Ketika itu saudara mendapat perkenanan Allah. Saudara dikenan Allah sehingga saudara memiliki pengalaman kehidupan yang indah. Seperti Musa yang bangkit dan bertemu Tuhan. Seperti Elia yang hidup diubahkan dan bertemu Tuhan. Ketika Yesus datang kembali saudara akan bertemu Tuhan. Ketika Yesus datang kembali saudara akan menang bersama Tuhan. Dan itu perkenanan Allah. Itu sebabnya bersyukurlah. Karena Yesus mati untuk saudara dan saya menebus saudara dan saya dari dosa. Supaya apa? Supaya kita mendapat perkenan Allah. Dia bangkit memberi hidup bagi saudara. Supaya kita bisa melayani. Dan layanilah Tuhan. Dia sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara. Setelah dirasa cukup orang-orang yang percaya, maka dia akan datang menjemput kita. Kalau kita sudah mati ketika dia datang, kita akan dibangkitkan. Kalau dia datang kita masih hidup, kita diubahkan dan bertemu dia. Tidak ada perkenanan Allah tanpa Yesus. Hari ini, kalau kita memperingati Tuhan kematian dan kebangkitan Yesus melalui perjamuan Tuhan. Saudara yang percaya Tuhan Yesus boleh ikut perjamuan Tuhan. Tapi seandainya ada saudara yang selama ini mengikuti perjamuan Tuhan, tapi Yesus yang mati dan bangkit belum hadir di dalam hidupmu, perjamuan itu tidak akan menjadi berkat. Tapi ketika saudara percaya Tuhan Yesus, ketika saudara mengakui Yesus sebagai juru selamat, Tuhan penebus dosa dan Raja kamu,
perjamuan Tuhan ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Apa makna morfose Yesus di bukit itu? Yang pertama, kehidupan sesudah mati itu real, nyata. Yang kedua, kemuliaan Tuhan itu pasti terjadi. Gerejanya akan diangkat dan nanti akan mengalahkan musuh-musuh Tuhan. Dan yang ketiga, perkenanan Allah akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Sementara kita tunduk kepala, saya meminta petugas perjamuan Tuhan ke depan dan kita akan berdoa supaya perjamuan Tuhan ini bukan sekedar ritual belaka. Kalau ada di antara saudara-saudari yang selama ini hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tidak pernah mengalami pengalaman ilahiyah, hari ini saya ajak saudara untuk datang kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Yesus mati menebus dosa saudara, percaya bahwa Yesus bangkit memberi hidup saudara, percaya bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara, dan percaya Yesus akan menjemput kita kali kedua. Terimalah Dia sebagai Juru Selamat, terimalah Dia sebagai Raja di atas segala raja di dalam hatimu. Bukalah hatimu dan berkata, Tuhan, saya berdosa. Tuhan, saya tidak tahu arah. Tuhan, saya ingin punya pengalaman yang luar biasa, dimuliakan bersama Tuhan. Saya buka hati saya terima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja kami. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, berkati. Atas bukit yang jauh tampak salib hina. Bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku terpaku, menebus dosa isi dunia. Aku kasih
Jemaat yang dikasih Tuhan, saya minta angkat roti dengan tangan sebelah kanan. Percayalah bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia menjadi anak domba Allah penebus dosa. Dia disalibkan di kayu salib supaya dosa saudara dan saya diampuni. Roti ini mengingatkan peristiwa itu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan karena saudara bagian dari objek kasih-Nya yang dikasih, yang ditebus dosanya. Makanlah demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita makan bersama-sama. Kalau sudah kita buka gelas kecil berisi air anggur dan angkat dengan tangan sebelah kanan. Demikian juga anggur yang ada di gelas kecil ini mengingatkan kita darah perjanjian yang ditumpahkan di Golgota. Tuhan Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Ini menolong kita bahwa Tuhan bukan hanya mati, dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat, dia pasti menjemput kita. Perjanjiannya adalah perjanjian yang kekal, yang dimeteraikan oleh darahnya. Tidak pernah bisa diganggu gugat, tidak pernah dibatalkan. Sekali saudara menjadi umat tebusan, pasti ditebus Tuhan. Bersyukurlah, dalam nama Tuhan Yesus kita akan minum bersama-sama. Kita tetap berdiri dan kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan, berdoa. Mintalah Tuhan menjamahmu. Apapun yang saudara gumulkan, entah itu sakit, penyakit, entah itu perekonomian saudara, entah anak, masalah-masalah saudara, sampaikan kepada Dia. Dia hadir bersama-sama kita. Kalau tubuhnya saja dihancurkan demi saudara dan saya, kalau darahnya ditumpahkan demi saudara dan saya, maka apapun yang saudara minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Tuhan akan menjawab. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, haleluya Tuhan Yesus. Tolonglah. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Pada salib hina, ku tetap setia. Walau aku juga dicela, satu saat kelak aku kan bersorak dalam surga yang indah mulia. Aku kasih akan salibnya. Tiba saat ajalku, ku tetap memegang salibnya sampai ku terima Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan terimalah berkat yang daripadanya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah, mujizat Allah yang maha tinggi, penyertaan penghiburan Roh Kudus, turun ke atas kamu sehingga kamu, dimanapun kamu berada, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu doakan, dan apa yang kamu kerjakan, dibuatnya berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kamu diberkati. Dan biarlah engkau memberkati banyak orang dan melayani Tuhan sampai Dia datang. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa